Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi tentang dunia pendidikan. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang jalur prestasi lomba pada PPDB SMA SMK Negeri di Jawa Timur. Seperti biasanya, untuk mengawali tontonan video kali ini, silakan awali dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu menjadi orang pertama yang tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini tentang PPDB SMA SMK Negeri di Jawa Timur. Jalur ini adalah jalur yang sangat ditunggu-tunggu buat kalian yang ngerasa bahwa kalian sudah pernah berprestasi di bidang lomba selama kalian menempuh di jenjang SMP. Ada beberapa kriteria jalur prestasi lomba yang bisa kamu gunakan. Yang pertama adalah lomba akademik dan juga non-akademik. Yang kedua, lomba ini bersifat berjenjang atau tidak berjenjang. Yang tiga adalah lomba dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan juga swasta. Dan kriteria yang terakhir adalah lomba boleh diadakan di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan juga internasional. Berbicara mengenai kuota, ini untuk SMA dan SMK ada kuota 5% dari pagu yang ada. Tapi dibagi menjadi dua nih. Yang pertama adalah lomba bidang akademik, ini kuotanya adalah 2%. Dan yang 3% yang sisanya ini digunakan untuk lomba bidang non-akademik, ketua OSIS ataupun Hafiz. Ada kuota khusus tahun ini, yaitu kuota khusus ketua OSIS sebanyak satu orang untuk calon peserta didik masing-masing SMA ataupun SMK. Dan untuk kuota Hafiz Al-Quran ini sebanyak satu orang dari masing-masing SMA ataupun SMK. Adapun ketentuannya untuk masing-masing SMA ataupun SMK ini dibagi menjadi dua. Untuk SMA ini berasal dari dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan sesuai dengan domisili calon peserta didik. Ini memilih satu sekolah. Sedangkan untuk jenjang SMK ini kamu berasal dari dalam zona ataupun luar zona dan bisa memilih satu kompetensi keahlian. Berikutnya kita cari tahu yuk, apa sih jenjang untuk prestasi lomba akademik dan non-akademik itu. Untuk prestasi lomba akademik, ini ada beberapa jenis lomba. Yang pertama adalah OSN ataupun KSN. Yang kedua adalah Olimpiade Literasi Siswa Nasional atau OLSN. Yang ketiga adalah Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Yang keempat adalah kompetensi sains madrasah atau KSM. Dan yang kelima adalah kompetensi robotika. Dan yang keenam adalah lomba bidang akademik yang lainnya. Sedangkan untuk prestasi non-akademik ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah prestasi bidang seni, adalah festival dan lomba seni siswa nasional atau biasa dikenal sebagai FLS2N. Yang kedua adalah prestasi bidang olahraga, ada Gala Siswa Indonesia, ajang kompetensi seni dan olahraga madrasah, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Pekan Olahraga Nasional atau PON, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah atau Popwil, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda, dan Para Games. Yang berikutnya masih berkaitan dengan lomba non-akademik. Yang ketiga adalah prestasi bidang keagamaan, yaitu untuk Musabaqah Tilawatil Quran, MTQ, ataupun Hafiz Al-Quran. Dan yang keempat adalah prestasi bidang pramuka. Misalnya kamu mengikuti Jambore Nasional atau lomba pramuka yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah prestasi lomba bidang non-akademik yang lainnya. Yang berikutnya adalah delegasi sekolah. Yang keempat ini hal baru nih, yaitu golden ticket bagi calon peserta didik baru yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMP. Ini kabar baik ya buat kalian yang ketua OSIS SMP ya, yaitu dalam rangka menjaring calon peserta didik baru yang multitalenta dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dan golden ticket yang berikutnya adalah calon peserta didik baru penghafal Al-Quran, yaitu dalam rangka menjaring calon peserta didik baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan juga ketakwaan. Sedangkan ketentuan yang lainnya adalah prestasi yang bersifat beregu. Ini jumlah yang diterima dalam satu sekolah itu tidak boleh melebihi 2 orang dari setiap jenis perlombaan. Jadi misalnya kamu mengikuti lomba voli, di dalam voli ada misalnya 6-7 orang gitu ya. Maka yang akan diterima itu tidak melebihi 2 orang dalam satu sekolah.
Ketentuan yang berikutnya adalah verifikasi dan juga legalisasi. Ini dilakukan oleh kepala sekolah SMP sederajat asal atau pejabat yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan juga legalisasi. Yang berikutnya adalah apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkatan lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah SMP sederajat asal tentang tingkatan lombanya. Berikutnya adalah berkaitan dengan pemeringkatan. Pemeringkatan ini yang pertama didasarkan pada perolehan skor prestasi. Yang kedua adalah jika perolehan skor prestasi sama, maka diperingkat berdasarkan indeks sekolah asal. Dan kalau masih sama juga, maka ini dilakukan seleksi berdasarkan nilai rapor siswa yang melamar di sekolah tersebut. Nah, ini teman-teman, ini adalah tabel scoringnya untuk masing-masing lomba gitu ya. Yang pertama adalah prestasi berjenjang individu. Ini ada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Kemudian ada yang prestasi berjenjang yang beregu. Ini silakan diperhatikan teman-teman. Dan ini penting untuk teman-teman perhatikan karena ini berkaitan dengan skor yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman menggunakan jalur ini sebagai jalur pendaftaran di SMA ataupun SMK pilihan dari teman-teman. Ya, ini adalah untuk yang jenjang yang bergu ya. Dan untuk khusus hafiz, ini skornya seperti ini. Ada yang 5 sampai 9 juz sampai dengan 30 juz dengan skor maksimal yaitu 128. Nah, gimana nih teman-teman? Udah cukup jelas kan informasi tentang jalur prestasi lomba, baik akademik maupun non-akademik yang bisa teman-teman gunakan dalam pendaftaran SMA SMK. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan yang lainnya agar mereka mendapat informasi yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.